Tadi kita sudah dibuka dengan lagu ungkapan syukur kita kepada Tuhan tentang Indonesia negaraku, yang lebih tepatnya 17 Agustus hari Senin nanti kita peringati ulang tahun negara Indonesia kita yang ke-75 tahun. Nah, anak-anak sekolah minggu, ayo kita nyanyikan kembali ya lagu Indonesia negaraku. Kan tadi sudah kita dengar di awalnya, supaya lebih mantap lagi. Mari kita nyanyikan kembali. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa untuk membuka ibadah hari minggu kita ini. Dan anak-anak sekolah minggu, ikuti ya kata-kata kami ketika berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, berdoalah, minta agar Roh Tuhan membantu kita, memberikan kekuatan, memberikan kepada kita jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita. Anak-anak sekolah minggu, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, di situ juga kita harus menyadari bahwa Tuhan turut membantu para pahlawan kita, turut membantu bangsa Indonesia dalam meraih kemenangan. Karena sesungguhnya kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kecerdasan otak kita untuk memenangkan sesuatu itu juga berasal dari Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan bagi kita di hari Minggu ini diambil dari Keluaran 15 ayat 3 yang isinya adalah Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kita baca sekali lagi ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Berikut ini adalah gerakan dalam menghafal ayat hafalan. Alkitab berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kita ulangi ya gerakannya. Alkitab berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Selamat menghafal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang kuasai kami, hati pikiran kami, agar kami mau dengar-dengaran dan setia dalam mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, seperti minggu yang lalu, hari ini firman Tuhan juga kita ambil dari 2 kitab ya. Jadi yang pertama, firman Tuhan akan kita baca dari kitab Zefanya 3 ayat 17. Dan yang kedua, kita baca nanti dari kitab Wahyu 2 ayatnya yang ke-26. Sudah? Kalau sudah dibuka dari Zefanya 3 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Zefanya 3 ayat 17, 1, 2, 3. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita buka kitab yang kedua dari Wahyu 2 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, demikian jauh isi firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di minggu ini bertemakan tentang kemerdekaan. Bertemakan tentang pahlawan yang membawa kemenangan, pahlawan yang memberikan kemerdekaan. Anak-anak sekolah minggu, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Zefanya 3 ayat 17, mari coba kita gali, kita lihat di situ. Siapakah di situ yang dikatakan dengan namanya pahlawan? Siapakah pahlawan dalam firman Tuhan di Zefanya 3 ayat 17? Yang dinamakan pahlawan itu adalah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan satu hal yang pertama adalah Tuhan bergirang. Karena siapa? Karena kita. Yang kedua, Tuhan membaharui kita. Dan yang ketiga yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan bersorak-sorai. Karena apa? Karena kita. Jadi Tuhan sebagai pahlawan, dia melakukan 3 hal karena kita. Dia bergirang karena kita, dia membaharui hidup kita, dan dia bersorak-sorak karena kita. Anak-anak sekolah minggu, kalau kita lihat firman Tuhan untuk kita pada saat ini, apa ya maksud firman Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu di saat ini, di zaman ini, apalagi dalam memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia. Kalau dikatakan merdeka, berarti kita adalah orang yang sudah bebas. Bebas dari yang namanya penjajahan, bebas dari yang namanya tekanan, bebas untuk menyatakan perasaan ekspresi kita. Itu yang bisa kita pahami secara sederhana kalau dikatakan kita adalah orang yang merdeka. Tetapi bagaimanakah caranya supaya kita bisa menjadi orang yang merdeka, anak-anak Tuhan yang merdeka pada zaman now, pada saat ini? Kita perlu melakukan 3 hal tadi yang dilakukan oleh Tuhan. Kita melakukan yang namanya bergirang. Kalau dikatakan bergirang, berarti anak-anak sekolah minggu harus memiliki semangat, memiliki api, kobarkan semangatmu dalam menjalani hari-harimu. Hari ini semangat, besok semangat, lusa semangat. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan kita pada saat ini. Nah, kalau di firman Tuhan tadi, Tuhan bergirang semangat karena kita. Maka di zaman sekarang ini, kita bergirang, kita semangat karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang pertama ya. Yang kita lakukan yang kedua, pada saat ini, pada zaman now, adalah kita dibaharui. Kalau yang namanya hidup menang, hidup merdeka, berarti hidup yang mau dibaharui oleh siapa? Oleh TV, dibaharui oleh sinetron, dibaharui oleh cerita, tidak, dibaharui oleh Tuhan, dibaharui oleh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan kita sebagai anak Tuhan yang menang, yang merdeka, maka kita bukan lagi anak-anak Tuhan yang sangat mudah untuk diganggu, digoda oleh yang namanya iblis.
Kalau kita mau dibaharui, maka kita harus mampu menang terhadap godaan iblis. Jadi, kalau kita mau dibaharui, yang tadinya kita masih dijajah oleh rasa malas untuk belajar, dijajah oleh rasa malas untuk sekolah, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, malas untuk menolong orang tua ketika di rumah, maka kalau kita dikatakan anak-anak pemenang, anak-anak yang dibaharui Tuhan, kita tidak lagi menjadi anak yang malas, tetapi menjadi anak yang rajin, anak yang bersemangat, belajarnya semangat, kerjakan tugas sekolah semangat, menolong orang tuanya pun semangat. Itu anak-anak sekolah minggu. Kalau kita kembali mau dibaharui, maka kita harus membebaskan perasaan kita, diri kita dari rasa cemburu. Jangan mau dijajah lagi dengan rasa cemburu. Melihat teman di sekolah lebih banyak temannya dan disenangi, kita cemburu. Melihat kakak kita dapat hadiah, adik kita dapat hadiah, kita enggak, kita cemburu. Lihat baju saudara lebih cantik, baju kita biasa aja, kita cemburu. Lihat HP abang lebih canggih, HP kita biasa saja, cemburu. Apalagi, lihat uang jajan adik lebih banyak, uang jajan kita sedikit, cemburu. Kalau kita anak-anak yang dibaharui, anak-anak Tuhan yang menang, anak-anak Tuhan yang merdeka, maka kita jangan lagi dijajah oleh rasa cemburu. Tapi biarlah rasa bersyukur, rasa sukacita, menerima apapun, itu yang harus ada pada diri anak-anak sekolah minggu. Lalu yang ketiga, apalagi yang kita lakukan di zaman merdeka, zaman kita saat ini, itu adalah dengan bersorak-sorai, artinya bersukacitalah. Artinya tetaplah lakukan yang terbaik. Upayakan untuk selalu tersenyum dan tenang dalam menjalani hari-hari kalian sebagai anak-anak sekolah minggu. Kalau misalnya ada teman yang susah, kalau kita menjadi anak-anak yang pemenang, kita bukan mentertawakannya, kita bukan mengejeknya, tapi kita mencoba untuk menghiburnya, bertanya padanya, ada apa denganmu teman? Ada apa denganmu kakak? Ada apa denganmu adik? Harus seperti itu. Kalau kita dikatakan sebagai anak-anak yang merdeka, anak-anak yang menang, harus bersorak-sorai. Kalau kita misalnya sedang dalam pergumulan, ada masalah, kemudian kita dimarahi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang menang, yang merdeka, kita harus bebaskan rasa sedih kita, kita harus mampu membebaskan rasa marah dan kecewa kita. Jangan sampai itu menguasai, kembali dijajah, tapi bebaskan itu. Jangan mau dijajah lagi dengan rasa kecewa, sedih, dengan rasa-rasa marah, seperti itu. Itu yang kita bisa lakukan untuk menindaklanjuti namanya kata merdeka pada zaman now, kata merdeka bagi kita anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi musuh yang paling luar biasa bagi kita saat ini yang tidak terlihat itu adalah si iblis. Iblis tidak terlihat, tapi dia mampu memakai segala sesuatu di sekitar kita. Dia mampu memakai benda, dia mampu memakai makhluk hidup di sekitar kita, sesama kita, untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita, sehingga kita kalah. Bukan menang dari iblis, tapi kalah dan tunduk pada iblis. Sebagai anak-anak pemenang, anak-anak sekolah minggu yang merdeka, jangan mau diganggu iblis. Iblis itu musuh kita, pahlawan kita adalah Tuhan. Untuk itu,
supaya kita mampu melakukan 3 hal tadi, yaitu dengan bergirang, mau dibaharui, kemudian bersorak-sorai, maka kita mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak terlihat bagaimana. Hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau engkau ingin melakukan 3 hal tadi, berdoa, minta pada Tuhan agar Roh Kudusnya yang tolong kita, yang bantu kita dalam kelemahan. Karena apa? Kita punya Yesus yang luar biasa, kita diberikan otak untuk berpikir, kita selalu akan dipakai oleh Tuhan. Untuk itu, andalkan Tuhan. Kalau engkau ingin betul-betul menang, merdeka sebagai anak-anak Tuhan. Dan buah dari 3 hal yang kita lakukan tadi itu terjawab dalam firman Tuhan yang ada di Wahyu 2 ayat 26 yang tadi sudah kita baca. Apa dikatakan tadi di Wahyu 2 ayat 26? Bahwa barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan dalam kehidupan kita dan kita melakukan 3 hal tadi, maka apa yang dikatakan Tuhan? Kita menang dan kita dikaruniakan, diberikan kuasa atas bangsa-bangsa, kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa itu bukan kayak super power, bisa mindahkan barang, apa itu, bukan anak-anak sekolah minggu ya. Tapi di sini kita artinya mampu untuk menaklukkan yang namanya godaan, tantangan, kelemahan. Itu yang Tuhan akan berikan kepada anak sekolah minggu ketika kita menjadi anak-anak yang merdeka, ketika kita menjadi pemenang dalam melakukan 3 hal yang tadi. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebagai akhir atau penutup dari firman Tuhan, kita mari kembali mengingat bahwa 75 tahun negara Indonesia sudah merdeka. Sebagai anak-anak sekolah minggu, tidak usah berpikir panjang, berpikir banyak-banyak, apa ya yang harus kulakukan supaya aku hebat di negaraku Indonesia. Tidak seperti itu. Cukup engkau menjadi anak-anak yang taat dan setia sebagai warga negara Indonesia, itu berarti engkau sudah membangun negara Indonesia. Dan pada saat ini, tindakan nyata sebagai anak-anak Tuhan, tindakan nyata sebagai anak-anak Yesus Kristus yang taat dan setia pada negara Indonesia adalah, mari anak-anak sekolah minggu, jadilah garda terdepan, penggerak untuk selalu setia memakai masker, untuk selalu setia menggunakan hand sanitizer atau sabun, rajin mencuci tangan, kemudian setia untuk menjaga jarak. Jangan lagi kita merasa yang kita itu aman. Tidak seperti itu ya anak-anak sekolah minggu. Mari ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun kita sikapi dengan hal taat setia dalam protokol kesehatan. Kalau kita sayang kepada negara kita Indonesia, mari kita bantu untuk menghilangkan, memutus rantai yang namanya virus corona. Ini penting disampaikan kepada kita ya anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak terang. Kalau anak-anak terang berarti menjadi contoh, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Jadi kalau disampaikan pakai masker kita ketika kita keluar rumah. Kalau cuci tangan kita dengan rajin. Kalau harus jaga jarak, jangan sering-sering berkumpul, bertemu. Maka anak-anak sekolah minggu, nyatakanlah itu dalam sikapmu di ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. Ya, demikian jauh firman Tuhan bagi kita ya anak-anak sekolah minggu. Mari kita ulang kembali firman Tuhan bahwa temanya adalah kemerdekaan
pahlawan yang membawa kemenangan. Siapakah pahlawan membawa kemenangan? Tuhan kita. Apa yang dilakukannya? Tuhan bersorak-sorai, Tuhan membaharui, kemudian Tuhan bergirang atas kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengisi kemerdekaan pada zaman sekarang ini, apa yang kita lakukan? Andalkan Tuhan sebagai pahlawanmu, kemudian bergiranglah, kemudian mau dibaharui, kemudian itu adalah bersorak-sorai. Maka jika 4 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, ingat dalam Wahyu 2 ayat 26, Tuhan katakan bahwa kita adalah pemenang dan Tuhan akan mengaruniakan kuasa atas kita. Oke, anak-anak sekolah minggu, kiranya firman Tuhan ini menjadi semangat bagi anak-anak sekolah minggu untuk didengar dan untuk dilakukan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dalam ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadi warga negara Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang taat dan setia, warga negara Indonesia yang selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar sungguh-sungguh kehidupan kami boleh menjadi terang, menjadi bermanfaat buat setiap orang, buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang juga mengingatkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan kami, agar kami mau tetap bergirang, mau dibaharui oleh Tuhan, dan juga mau bersorak-sorai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami ingin menyampaikan doa khusus kami untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Tuhan yang Maha Esa telah menyertai perjalanan negara kami Indonesia hingga 75 tahun. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang tetap menolong kami, bangsa rakyat Indonesia, untuk bisa tinggal dengan setia, tinggal dengan aman di negara kami Indonesia. Mampukanlah negara kami Indonesia saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 untuk boleh kembali dalam keadaan yang pulih, untuk boleh kembali dalam keadaan yang bersukacita. Biarlah juga ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, baik di pemerintahan ataupun tenaga medis, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyertai mereka, agar mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman pulang ke rumah, dalam keadaan aman bertemu dengan keluarga mereka. Begitu juga kami, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang saat ini tidak bersekolah karena situasi pandemi COVID ini. Tuhan tolong kami juga agar kami mampu untuk tetap belajar di rumah, untuk tetap taat dan setia mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru kami. Mampukan kami juga sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga kami untuk mau menolong, membantu orang tua kami dalam meringankan pekerjaan mereka di rumah. Tuhan Yesus yang baik, segala sesuatu yang terkait untuk pemulihan negara kami Indonesia, baik itu vaksin ataupun obat-obatan, Tuhan yang tolong, Tuhan berkati, sehingga itu bermanfaat memulihkan keadaan setiap orang yang terkena dampak dari COVID-19, yang terkena positif ataupun yang saat ini sedang dalam penanganan. Kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau tetaplah melindungi negara kami Indonesia, agar boleh aman dari gangguan-gangguan, dari godaan-godaan, cobaan-cobaan yang akan membuat kami jauh dari Tuhan, yang akan membuat kami meninggalkan rasa percaya kami kepada Tuhan,
yang akan membuat kami kecewa kepada negara kami Indonesia. Biarlah di usia negara kami yang ke-75 tahun ini, Tuhan yang semakin menambahkan berkat, memberkati setiap rakyat Indonesia. Secara khusus kami juga berdoa agar Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, tetap Engkau berkati dalam pekerjaannya. Engkau sertai dia dalam memimpin negara kami Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami serahkan diri kami penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang lindungi kami, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Untuk orang tua kami juga yang sampai saat ini berlelah mencari nafkah kehidupan, untuk memenuhi kehidupan kami, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga keluarga kami, biarlah Tuhan yang juga menyertai orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.